Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Judul renungan kita hari ini adalah Cara Mengatasi Ketakutan, ditulis oleh Janet Perez. Sahabat suara kasih, suatu hari saat saya sedang mengetik di komputer, tiba-tiba layar komputer tidak merespon. Segera saya menghubungi seorang sahabat lewat pesan singkat. Cindi tidak tahu kenapa komputerku macet. Ada peringatan yang menyatakan bahwa tidak ada ruang pada disk dan kehabisan memori. Sekalipun dari jauh, teman saya ini menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Kadang hal ini bisa terjadi karena kamu membuka terlalu banyak jendela di layar. Hal itu benar apa yang sedang saya lakukan. Saya adalah ratunya multitasking. Ada banyak jendela yang saya buka dalam satu waktu, yang pastinya membuat komputer tersebut kelebihan kapasitas. Kenapa kita melakukan hal itu? Dalam kehidupan ini kita juga sering membuka banyak jendela juga. Anak kita seringkali melakukan berbagai hal yang kelewatan, dan kita membuka jendela kekhawatiran. Kapan mereka bisa belajar dari kesalahannya? Masalah keuangan mulai mengintip, jadi kita mulai membuka jendela kegelisahan. Rumah sakit menghubungimu dan menyatakan, kami menemukan sesuatu yang tidak normal dalam pemeriksaan yang lalu. Kemudian kita membuka jendela ketakutan. Pasangan kita masih saja tidak bisa mengerti diri kita, sehingga kita membuka jendela kemarahan. Lalu yang terjadi adalah kehidupan kita macet, tidak bergerak, dan tidak ada sukacita. Folder di mana kedamaian berada tidak bisa kita akses, dan folder keamanan ternyata kosong. Saya pernah mengalaminya dan kondisi itu sangat buruk. Anda tidak bisa merasakan percaya diri, rasa aman dan harapan, karena tidak bisa menghadapi tragedi yang tidak terduga.
Aku mengisi ruang hatiku dengan rasa duka dan kesedihan. Pada usia 31 tahun, aku kehilangan penglihatan, secara cepat, keseluruhan dan tanpa harapan untuk mengalami pemulihan. Lalu aku bukan hanya membuka jendela, tapi pintu mengasihani diri. Mengapa aku bertanya berkali-kali, angin kegelisahan dan rasa takut bertiup ke jiwaku. Apa yang kulakukan jika buta? Aku tak bisa merawat putra-putraku yang berusia 3,5 dan 7 tahun. Di mana aku bisa mencari bantuan yang bisa menjawab pertanyaanku dan menghiburku? Bagaimana aku bisa menenangkan ketakutanku yang terus mendera? Sahabat Suara Kasih, dalam kondisi itu, seperti temanku Cindy, Tuhan Yesus dengan lembut datang menyelamatkanku. Dia mengingatkanku dan menunjukkan kepadaku rasa takut yang berbeda. Rasa takut yang membawa kepada penghiburan yang sempurna. Marilah kita renungkan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu, di hadapan manusia, dan ketika berada dalam perlindungannya, jendela-jendela perasaan negatif itu ditutup. Sebaliknya, pintu hikmat akan terbuka bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah,
sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.